Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan hadirin generasi Qur'ani yang kami hormati. Keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Adil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu Al-Takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa penting peran keluarga dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga Qur'ani, figur ayahanda yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun, seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, namun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Rumah tangga yang diharapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi perampok, penjilat, para koruptor, serta sampah masyarakat yang pada akhirnya akan meruntuhkan istana bangsa. Prihatin kami atas dasar tersebut, tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Peran Keluarga dalam Membantu Generasi yang Qur'ani, dengan rujukan surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan du'a khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seadanya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan terhadap kesehatan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Batiwi, ketika ayat ini turun, menurut Muhammad Sayyid Tantawi dalam tafsir Al-Wasit mengatakan bahwa ayat tadi hanya ditunjukkan kepada menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan, Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir,
serta mayoritas pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa ayat tadi hanya ditujukan kepada orang tua yang telah lanjut usia, sakit-sakitan dan memiliki tanda-tanda kematian. Namun menurut Muhammad Said Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, ayat ini merupakan peringatan kepada semua orang untuk khawatir, cemas, dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. Lebih lanjut hadirin, pakar tafsir Indonesia yang berdarah Arab Muhammad Quraish Shihab mengatakan bahwa dhaif yang bermakna lemah harta. Namun jika kita kaji lebih mendalam, bukanlah karena lemah ekonomi, lemah harta, anak-anak, remaja, generasi muda tidak berpendidikan, akhirnya lahirlah kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama. Lebih tragis, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik tahun 2014, Indonesia yang mayoritas muslim dan fanatik dengan keislamannya, namun 75% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut cukup memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya. Apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang mayoritas muslim, maka yang utama dilakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran, supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita akan berhasil menaklukkan mereka. Selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Oleh sebab itu, rumah sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan, dan mengajarkan anak-anak Al-Quran sebagaimana yang dikatakan dalam ungkapan Arab, Baitul Madarasatul Ula, rumah sebagai sekolah utama. Jika kita persiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja generasi yang kuat. Lantas bagaimana menciptakan generasi yang Qurani? Dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dibacakan qori kami berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun qiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah apa yang diperintahnya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin para calon penghuni surga, ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga kami?" Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan menyuruh keluargamu kepada perintah Sang Rabbul Alamin." Lebih lanjut hadirin, Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir Safwan Tafasir menjelaskan bahwa jagalah dirimu dan peliharalah istri-istrimu dan anak-anakmu dari siksaan neraka yang pedih dengan cara memerintahkan mereka untuk meninggalkan maksiat dan mengerjakan ketaatan serta mendidik dan menanamkan Al-Quran dalam jiwanya. Dengan demikian, ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam
dalam menjaga, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Oleh sebab itu, Dr. Asdi Al-Muntaqo dalam kitabnya Kaifanusa Idul Abna ala Qiyamihimul Ulukiyah mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi. Anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmaniyah. Namun mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah, dan tarbiyah Qur'aniyah. Sejarah telah membuktikan, bukankah seorang seperti Alfredo Timothy, seorang mafia kelas kakap dunia, Tonson Talion Boy, seorang La Cosa Nostra Amerika, Kazuo Nomigaki, seorang Yakuza Jepang, serta Lee Tiger Lee, seorang preman Hong Kong. Mereka telah menciptakan keonaran dunia, membajak pesawat, menjadi gembong narkoba, memperjualbelikan wanita. Ternyata mereka adalah sosok anak-anak muda yang dilahirkan dari rahim bunda yang tak betah di rumah, hidup dalam kemegahan, bergelimang harta, namun tak pernah tersentuh kasih sayang orang tua. Sebaliknya, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i tumbuh dari keluarga yang sederhana, dibesarkan dalam kondisi yang pas-pasan, namun dengan kasih sayang dan tarbiyah Qur'aniyah mengantarkan beliau sebagai tokoh dan ulama besar dalam peradaban Islam. Hadirin yang kami muliakan, akhir dari syarahan tadi dapat kita simpulkan, keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari ciptakan keluarga yang sakinah dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan jalan hidup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Burung pipit hinggap di galah, gelahnya patah, pipitnya jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.